pada Pak Tonin, seperti yang disampaikan oleh Pak Tasrif Intahara tadi, bagaimana kronologi dari kasus ini, bagaimana penangkapannya, dan bagaimana kemudian ini sudah berkembang sampai saat ini. Perkembangan kasus dari Ruslan Buton ini seperti apa, Pak, sampai saat ini? Silakan, Pak. Selamat malam. Dengar? Malam, Pak. Para Selamat maupun yang tadi mana saja yang mengikuti mendengar suara. Ya, Pak, mendengarkan, Pak. Cuman agak kecil volumenya. Suaranya terlalu jauh, Pak. Suaranya terlalu jauh. Ini sekarang? Ya, agak mendingan, Pak. Kedengaran, Pak. Sudah jelas ya? Agak mendingan dari yang sebelumnya. Sudah jelas, Pak. Ini udah cukup jelas sekarang? Jelas, Pak. Belum? Sudah ya, bisa, Pak. Bisa. Besar. Sudah besar ya? Oke, selamat malam. Terlebih dahulu saya ucapkan semua kepada yang mempunyai rasa cinta kepada Ruslan Buton, di mana pada malam hari ini kita bersama mendiskusikan mengenai saudara kita Ruslan Buton. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu, kiranya pembahasan hari ini tujuannya adalah untuk mempermudah daripada saudara Ruslan Buton untuk menyelesaikan perkaranya. Itu dulu poin dulu, baru kita bisa bicara. Tapi kalau tidak, ya jadi tidak ada guna bagi saya kita hari ini untuk membicarakannya, karena saat ini semua orang tahu bahwa Ruslan Buton dalam keadaan kena jolim itu mereka kata begini, seharusnya dia itu tidak bisa dipaksakan untuk pidana, tapi ternyata pemikiran aparat penegak hukum berbeda dengan kita pengacara ataupun dengan masyarakat. Sekarang saya tanya dulu kepada kita semua yang mengikuti, apakah menurut Bapak dan Ibu sekalian bahwa Ruslan Buton itu patut ditangkap? Itu pertanyaan saya. Bagaimana kira-kira? Bisa memberikan jawaban? Mungkin Pak, diselenggarakannya kegiatan ini untuk meminta pandangan dari Bapak sendiri sebagai kuasa hukumnya. Begini Pak, mungkin saya tanggapi sedikit. Beratnya kan kami pemuda ini ketika melihat objek sebuah permasalahan itu memang harus dalam posisi yang objektif. Dan kita tidak mampu menilai bahwa itu dalam koridor benar atau salah atau baik atau buruk ketika kami tidak betul-betul paham dan tahu bagaimana kronologi daripada persoalan itu. Jadi kami di sini mengundang para pemateri, misalnya dari hukum tata negara dan juga antropologi politik, minimal dari kacamata-kacamata dari disiplin ilmu tersebut, kita bisa menilai secara objektif. Dan kami juga ingin tahu sebenarnya bagaimana pandangan-pandangan, kami juga ingin tahu bagaimana proses dari kasus hukum Ruslan Buton sampai saat ini. Tapi dari kami, misalnya dari generasi muda Buton, pemuda Buton, secara etnis, ibaratnya terlepas daripada kasus hukum beliau, kami tetap memberikan dukungan moral bahwa ini saudara kita bersama. Kalaupun ada persoalan-persoalan lain, itu mungkin di luar daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang solidaritas etnis, tetap kami memberikan dukungan moral. Begitu, Pak. Oke, jadi begini. Jadi Ruslan Buton itu sekarang ini bukan hanya milik orang Buton. Jadi sudah tidak lagi milik etnis tertentu. Jadi dia itu sudah berbicara Nusantara. Jadi dari seluruh suku-suku etnis yang ada di Nusantara ini sudah memilih dia, tentu yang pro terhadap dia.
Karena ada juga yang kontra terhadap dia. Yang kontra itu siapa? Yang sudah mulai menarik-narik nanti di backing dan seterusnya. Jadi saya kurang sepakat dalam hal ini sepakat hukum nih ya. Jadi janganlah jadi saya katakan kalau kemarin melihat di TV Kompas ataupun di media-media yang sudah cukup kencang dalam arti kata mulai hari Sabtu, Minggu, Senin sampai sekarang, kami sebagai penasihat hukum berupaya menyatakan, memberitakan apa yang sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu sekarang maupun adik-adik melihat, mendengar, barusan itu menuliskannya pada saat dia tanggal 18 atau 16 itu beberapa hari berkunjung ke kampungnya dalam rangka mengunjungi keluarga atau orang tua yang sedang sakit, di mana istrinya di Bandung yang dalam keadaan masih keadaan koma atau darurat ditinggalkannya karena harus pergi ke Luton. Nah, di sana dalam tengah malam atau juga malam hari dalam keadaan hujan atau posisi dia menulis, menyampaikan isi hatinya, kata hatinya, pokok pikirannya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak disuruh oleh orang lain, tapi hanya keadaan sunyi sepi di kampungnya sana dia menulis. Dia menulis tanpa ada yang mengajarin, tanpa ada yang membacking. Arti kata dia menulis dengan tulisan dia, setelah itu merekam dengan handphone dia, jadi tidak ada teknologi, tidak ada apa kata tangkitan yang itu HP biasa. Jadi ini perlu supaya tidak ditarik kemana-mana, tidak disebar kemana-mana. Jadi itu murni perbuatan sendiri. Kalau lihat isi kalimatnya, jadi dalam hukum pidana ini ada kunjungan kepada pelaku pidana, di mana dia hanya boleh kalau bisa dan harus dihukum yang menguntungkan dia. Jadi bukan yang menguntungkan dia, misalnya yang menguntungkan dia kalau kita ikut rangkaian kalimatnya itu menyebut ada kepala harimau, singa, serigala, lantakan tsunami dan seterusnya. Itu kan kalau kita lihat itu bahasa-bahasa puisi atau sastra. Jadi rangkaian kalimat itu kalau dibilang politis, ya boleh saja bagi orang yang paham politik. Boleh saja itu menghasut bagi orang yang biasa kena hasut. Boleh saja itu bahasa puisi bagi orang, karena kalimat-kalimatnya itu menyejukkan orang-orang tertentu, karena kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang tidak lazim dalam bahasa politik maupun bahasa perintah untuk demo, untuk menggulingkan dan seterusnya. Jadi kami sebagai penasihat hukum dari kacamata itu melihatnya. Jadi kami sudah mendampingi dalam arti kata menanyakan kepada saudara Rustan, dia juga di dalam sel, dia menulis lagi surat, menulis puisi. Nah, ini dia bikin. Nah, ini seperti ini ada. Setelah itu dia buat puisi juga seperti ini ada. Jadi memang Ruslan itu hobinya menulis. Nah, jadi kita harus mempelajari karakter innernya, ya, bukan outer, bukan bagian luarnya di mana kekarnya, hitamnya, ataupun putusan daripada mahkamah militer menyatakan dia diberhentikan dari militer. Jangan dari sana melihatnya, tentu kita melihatnya dari sisi dalamnya dulu, baru kita melihat luarnya. Jadi ini orang memang suka menulis. Jadi dia menulis sehingga dengan bangganya si tulisannya yang bisa dibuat sedemikian rupa direkamnya. Nah, karena dia ada kelompok namanya X Sumatera Nusantara sebagai pimpinan, sebagai ketua yayasan, maka dikirimkannya ke sana. Nah, itu punya pikiran lagi, pikirannya mau diuji dulu dari sisi wartawan itu seharusnya melihat ini layak dilempar, berisiko nggak kepada yang memberi, secara jurnalistik bagaimana, seharusnya kan dikaji di sana. Nah, jadi pertanyaan kami kepada penyidik hanya satu, apakah alat bukti atau barang bukti
bukti yang ditemukan pada saat dilaporkan oleh pelapor itu sama dengan yang dimiliki oleh Ruslan. Ternyata sampai sekarang kami belum terima jawabannya. Karena kalau yang diambil dari pasar, dari dari yang sudah WA atau sebarang segala macam, itu sebenarnya kalau disangkutkan dengan ITE agak debatable. Maksudnya kata tergantung pemahaman dan kekuatan. Nah, kalau kekuatan penyidik itu di kantor polisi. Setelah itu berapa umurnya? 20 hari tambah 30 hari, 40 hari. Setelah itu jaksa. Nah, pengadilan menjadi pengacara. Jadi makanya kami tanyakan sebenarnya apa latar belakang untuk menangkap Ruslan pada tanggal 26. Apa latar belakang? Dia dilaporkan tanggal 22. Supaya kita lebih bagus diskusi ke sana supaya ada manfaatnya buat Ruslan. Tapi kalau diskusi kita hanya berpikir, wah ini untuk menjatuhkan Jokowi, terlalu prematur. Kalau dengan cara gitu Jokowi jatuh, ya semua orang akan membuat rekaman penuh beneran. Nah, tidak bisa. Nah, jadi sebenarnya apa yang latar belakangi seorang cyber? Jadi yang pelapor Ruslan ini yang melaporkan juga ketua Muhammadiyah Bapak Amir Rais. Dia itu yang melaporkan di Polda. Jadi memang ini penyakit melaporkan orang. Makanya kita akan laporkan kembali yang bersangkutan. Kalau memang penyakitnya memang tukang lapor-lapor, karena kan kalau misalnya peserta ini ada advokat, itu advokat ada ketentuannya. Tidak boleh membuat suatu perkara pidana maupun perdata. Ini kan tidak ada kepentingan. Apa dia ada surat kuasa dari orang lain dia jadi pelapor. Kalau dia mau melaporkan kena inisiatif dia sendiri, sementara advokat itu menempel sama dia. Jadi advokat itu kan dari bangun tidur sampai tidur melekat. Dalam mimpi pun advokat. Makanya jangan sudah advokat bekerja lagi untuk yang lain. Nah, jadi mesti spesialis sehingga dia akan taat kepada aturan advokat. Nah, ini yang akan kami kejar juga untuk kami laporkan kembali. Jadi sekali lagi, Ruslan dilaporkan tanggal 22, 23 hari Sabtu, 24 hari Minggu, 25 hari Senin, itu kan lebaran pertama kedua. 26 hari Selasa kami cek ke kantor polisi, Mabes Polri, SPKD, maupun analisa dan data, maupun bidang operasional, itu menyatakan tidak ada laporan itu. Nah, baru tanggal 29 kami tahu bahwa SPDP, penetapan tersangka, perindik maupun gelar perkara dilakukan tanggal 26. Padahal 26 masih sana setengah hari orang saya mencari tahu kebenaran daripada laporan polisi yang sudah kami terima pada hari Jumat kalau nggak salah. Tanggal 22 sudah kami terima itu, sehingga tanggal 23 harus lanjutkan menunjuk kami menjadi pengacaranya atau penasihat hukumnya. Nah, jadi sampai sekarang itu yang kami kejar. Apa alat bukti atau barang bukti polisi sewaktu menangkap? Karena menangkap itu kan minimal orang sudah jadi tersangka atau orang sudah dipanggil 2 kali secara layak dengan status tersangka tidak pernah dipanggil. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi jelas bahwa seorang jadi tersangka minimal dia sudah diperiksa sebagai calon tersangka, artinya dia sudah dipanggil saat penyelidikan, sudah dipanggil dengan surat panggilan terbukti bahwa dia sebagai saksi pelapor. Karena ini laporan ya, bukan laporan A, laporan ini inisiatif daripada. Nah, tidak ada itu. Sementara 2 alat bukti minimal apa? Nah, jadi sampai hari ini kita masih mendalami apa alat buktinya. Ternyata alat buktinya itu kalau yang finalis yang lain maupun rekan-rekan yang mendengarkan yang tahu itu adalah apa yang diambil dari Ruslan. Yang dari Ruslan tanggal 28 adalah HP dia. Diambil tulisan dia dan seterusnya. Tanggal 29 diambil dia. Jadi alat bukti atau barang buktinya. Nah, makanya kami sudah mengajukan pra-peradilan nomor 62 ada penetapan tersangka. Kita orang akan jadi tersangka. Kami mencoba bernego dengan polisi pada hari Jumat waktu akan di Jakarta. Dari jam 2 sampai jam 8 malam kami minta kalau bisa panggil dulu ahli bahasa, ahli pidana, ahli tata usaha negara dan seterusnya
untuk menyatakan bahwa ini memang isinya itu memang ada unsur pidananya atau tidak, isinya dulu. Setelah itu cara penyampaiannya. Ketiga, bagaimana orang mendengarnya. Nah, kalau sekarang pelapor memang nggak sengaja searching, cari urusan buton, sehingga didapat ada 3 urusan buton sehingga melapor. Apakah itu yang dinamakan pidana? Itu tugas kepolisian. Sekarang kita sudah ada namanya polisi cyber. Jadi dia yang mengatur lalu lintas daripada sistem ITA kita, bukan masyarakat. Masyarakat kalau korban, misalnya saya bikin video menghujat orang lain, ya orang lain yang melapor. Nah, Aulia nggak pernah dihujat oleh oleh berikutnya lagi, janganlah berkembang keadaan kemana-mana. Ruslan Nurdi mengatakan ini adalah isi hatinya, isi pikirannya. Jadi belum ada dia menyatakan dia ditumbangin oleh si A, si B, si C, didanain oleh si A, si B, si C. Karena terbukti waktu dia ditahan, waktu dibawa ke Mabes, siapa yang datang? Kalau memang ada yang nunggangin, tentu datang dia membela, mengurus. Kalau pengacaranya kami juga, bukan orang lain. Jadi terlalu prematur kalau kita larikan ke sana. Kalau ditarik kegiatan Ruslan, yang selama ini setelah dia tidak aktif di militer lagi, sebagai kebiasaan memang dia bergabung dengan mantan-mantan purnawirawan baik bintang 4, bintang 3 dan seterusnya, politikus dan seterusnya. Kaitannya apa? Karena dia ini kan NKRI-nya cukup tinggi, ya mungkin sama juga dengan kita, cuman kita masih ada kegiatan sementara dia setelah pasca daripada tentara, maka dia akan terus mempertahankan ini. Nah, kalau mau saya tarik mundur tahun 2017, dia itu pernah menangkap TKA Cina. 5 TKA Cina ditangkapnya. Memang ada yang bilang bukan tugas dia, tapi kita sebagai orang negara, negara, kalau ada orang asing, tentu wajib ditanya mana paspormu, mana visanya, apa yang kampung sini. Ternyata itu orang tidak ada paspor, tidak ada visa, bekerja di daerah sana, di salah satu perusahaan di Singapura 3%, milik Indonesia 20%. Kalau saya gali-gali nanti bisa dapat apa di belakang perusahaan itu. Nah, dia disogok artinya diminimi dengan uang satu plastik oleh aparat, tidak mau saya sebutkan yang mana. Dia menolak, dia bilang begini, kalau uang itu saya ambil, tapi kalau uangnya untuk melepas ini, ya sorry dia bilang, maka tidak diberikan. Nah, pada waktu dia di sana itu memang TKA Cina agak sulit untuk melakukan kegiatannya, baik di kampung, baik di mana, di ternak, dan seterusnya. Makanya, pada Agustus dia ditempatkan ke satu wilayah. Bulan Agustus, melakukan kegiatan pembicaraannya dengan protap yang jelas. Pada bulan Oktober. Sudah. Tetap tidak demi ayamnya. LG namanya. Banyak enak. Biasa mengambil orang dan seterusnya. Masyarakat nggak berani. Terbukti dia ditangkap polisi tanggal 14. Oleh polisi bukan dibawa ke kantor polisi, malah diserahkan ke Ruslan. Nah, diserahkan ke Ruslan tanggal 14, dibina sama Ruslan. Nah, tanggal 15 data polisi bermaksud untuk melakukan BAP karena ada pencurian iPad kalau tidak salah warga. Tanggal 16 pagi dia ngabur lari. Pagi-pagi. 16 malam jam 2 itu tertangkap oleh penjaga Serambi, ada 2-3 orang kota Ruslan melihat ada orang menyerang, membawa lewang parang dan seterusnya, menggunakan cadar dan seterusnya. Dia kejar, lepas itu orang tidak tahu. Tanggal 17 itu orang mencuri lagi di tempat orang, dan yang kecurian itu menyatakan ciri-cirinya seperti ABCD dan miriplah dengan LG dan kawannya tadi. Maka diambillah si LG ini oleh polisi. Bukan pula dibawa ke kantor polisi. Dia serahkan lagi ke Ruslan. Nah, jadi kalau lihat ini, saya sebagai pengacara tentu pengembangannya lebih jauh. Ada apa sebenarnya? Dan terbukti dia langsung diproses sesuai dengan aturan TNI dan dia disidangkan di Ambon, begitu cepat persidangannya hingga pada 2018 putus kasasi dan dinyatakan 1 tahun 10 bulan dan pidana tambahan diberhentikan dari militer. Dan setelah itu dia dihentikan oleh
diberhentikan dari TNI. Nah, sangat tepat. Ada apa ini? Ruslan kalau bunuh gampang, memang dia tentara biasa. Kalau tentara membunuh disuruh tuntas, dia membunuh pasti. Kalau ada tentu dia dibunuh. Nah ini 13 orang, 14 dengan dia. Tangan siapa yang membunuh? Kenapa Ruslan yang dikatakan selalu membunuh? Padahal itu bagian daripada interogasi. Interogasi itu orang mengaku. Dan Ruslan katakan dia orang saksi. Nggak gampang. Dia kepal. Kuat kata Ruslan. Itu pengakuan saya juga nggak tahu. Jadi itulah supaya kita tahu semua jalan ceritanya. Jadi kalau dia pembunuh, tentu tangan dia pembunuh. Kalau dia dalam melakukan tugas, ya, karena itu terjadi di kantor komando di wilayah dia, diserahkan oleh polisi, diinterogasi untuk ditanyakan mengenai pemilihan mengenai dia menyerang poskonya Ruslan hingga dia mengakunya itu sudah parah. Ya tentu sudah macam-macam baru mengaku. Dari awal dia mengaku kan itu tidak. Langsung dia bilang memang benar kan selesai. Karena tidak mengaku lah maka terjadi seperti itu. Dan itu tidak 1 menit 2 menit. Mungkin nanti Ruslan bisa sampaikan secara terus lengkap. Itu sementara dari saya. Izin masuk, moderator. Halo, masih ada Nurul? Nurul? Selesai Nurul? Ya, tadi ada kesalahan jadwal. Iya. Iya. Jadi dari pemaparan oleh tim advokat Ruslan Buton tadi ternyata kita bisa mendapatkan beberapa fakta dari perkembangan kasus Bapak Ruslan Buton bahwa ternyata ada beberapa hal yang bertentangan dengan prosedur hukum acara pidana. Nah, kemudian dijelaskan pula tadi terkait dengan karakter dari Bapak Ruslan Buton yang awalnya mungkin dari perspektif antropologi politik, antropologi kekuasaan. Tadi Bapak Tasrifin Tahara mengatakan bahwa mungkin ada sedikit tendensi kekuasaan dalam kasus ini, tapi dari tim kuasa hukum ternyata tadi membantah bahwa memang ini didasarkan pada sifat idealisme dari Bapak Ruslan Buton yang dipercayai itu murni dari tindakan Bapak Ruslan Buton itu sendiri. Nah, kalau saya lihat dalam chat ini banyak beberapa peserta yang memberikan beberapa pendapat yang dia mau berdialog secara langsung dengan beberapa narasumber kita, maka kita langsung saja pada sesi dialog atau tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya mungkin bisa aktifkan audionya atau saya ambil dari chatnya yang ada dari Bapak Laode Basir, izin untuk memberikan pertanyaan. Saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati abang-abang, teman-teman semua, ada Bang Tasrifin, Bang Tonin, dan pemateri yang lainnya. Mohon maaf saya agak terlambat tadi bergabung, tapi saya mulai bergabung dari ketika mungkin di tengah perjalanannya Bang Tasrifin memberikan materi. Pertama saya ingin menanggapi dari Bang Tasrifin tentang kualitas video. Mungkin perlu dipertegas juga kualitas video dalam konteks editingnya atau isinya. Ya, kalau editingnya mungkin saya sependapat dengan Bang Tasrifin, bisa jadi ada bantuan ataupun masukan ataupun tangan-tangan yang lebih ahli dalam bidang IT. Kalau tentang isinya, terutama rekaman
dan tulisan-tulisan suratnya, saya termasuk salah seorang yang agak mempercayai bahwa itu buah karyanya sendiri. Pendapat ini dilatar belakangi oleh apa? Saya kebetulan orang yang hampir bersamaan dengan saudara Ruslan Buton memerantau di Bandung. Di pertengahan tahun 96, sekitar Ruslan Buton mungkin lebih awal, sekitar 5 bulan dari saya masuk Bandung, dia mengikuti pendidikan Caba di Cimahi. Kemudian saya menyusul di sekitar bulan Juli untuk masuk Bandung dalam rangka kuliah di Bandung. Nah, ada beberapa orang Buton yang latar belakang secara ekonomi kami nggak mampu. Ruslan kan dari Ambon itu untuk tesnya itu dari Kodam Patimura, kemudian lulus dan pendidikan di Bandung. Tradisi yang mengikuti sekolah pendidikan militer itu ada hari Rabu itu namanya mereka pesiar. Hari Jumat namanya mereka IB, izin bermalam sampai hari Sabtu. Nah kalau IB itu pasti ke kosan kami. Dan saya adalah junior yang ikut kadang menggorengkan telur kalau mereka datang. Selanjutnya, penugasan pertama Ruslan Buton itu adalah di lingkungan pendidikan militer, yaitu di Secapa sebagai instruktur. Saya kuliah di UPI, bertetangga dengan beliau. Kemudian Bang Ruslan juga menikah di Bandung, dan saya masih kuliah, kemudian menikah juga di Bandung. Jadi kurang lebih hampir 15 tahun saya bertetangga dengan beliau dan sering berkomunikasi. Kebetulan kami juga sama satu bahasa daerah, bahasa Cia-Cia, jadi agak intensif. Di samping Secapa itu saya punya rental komputer, dan disitulah saya memperoleh kesan bahwa pertama Bang Ruslan memang senang diskusi. Dari kebersamaan awal masuk sampai beliau bertugas, kalau kami ketemu dalam berbagai perspektif, kebetulan saya juga aktif berorganisasi, hampir seluruh aspek dia memberikan pandangan ataupun penilaian hal-hal yang terjadi. Termasuk pergerakan mahasiswa 98, beliau juga memberikan perspektif pandangan-pandangannya tentang gerakan-gerakan mahasiswa, tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Berikutnya, selama menjadi mengisi waktu sela-sela kuliah itu dengan mengetik di rental komputer, salah satu yang sering saya banyak ketik juga adalah tugas-tugas siswa Secapa itu, yaitu resume buku dan karangan militer. Kemudian kalau saya ketemu dengan Bang Ruslan, saya banyak diskusi tentang tugas-tugas itu dan beliau sangat paham. Jadi selain beliau senang diskusi, 14 tahun beliau berkarir di lingkungan pendidikan militer. Di lingkungan pendidikan Secapa yang memang kajian dan diskusinya adalah ya tidak jauh beda menurut saya dengan kita-kita yang aktif bermahasiswa. Sehingga saya sangat punya kepercayaan bahwa memang beliau punya perspektif dalam menilai perkembangan. Beliau punya pemahaman, beliau punya bacaan terhadap apa-apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kita lihat rekaman suaranya, itu kan dia konstruksi. Dia berpendapat tentang bagaimana penilaiannya terhadap pimpinan negara, itu kan dia konstruksi dulu. Sampai kemudian pada prediksinya bahwa kalau begini pengelolaan negara tidak menutup kemungkinan kemudian ada terjadi yang dalam bahasa beliau menyatakan revolusi, itu juga ada alasan-alasan. Mestinya dalam mimbar akademik, ini yang coba kita perdebatkan. Andaikan saja Bang Ruslan ada, ini kita bisa perdebatkan apa yang menjadi dasar latar belakang pemikiran beliau sehingga berkesimpulan seperti ini. Itu kan bisa kita debat, bisa kita diskusikan. Yang berikutnya, yang kedua, Bang Tasrifin tadi menyatakan meminta Presiden untuk turun pada saat kondisi bangsa kurang baik. Kalau catatan sejarah kita banyak, kita baca, memang warga atau masyarakat menuntut pimpinan untuk mundur ataupun untuk mengoreksi pemimpin, itu rata-rata di saat kondisi negara memang kurang baik. Kalau kondisi negara baik, saya rasa pemimpin masyarakat akan mengapresiasi pemimpinnya. Tapi ketika pengelolaan negara dalam pandangan orang yang berpendapat bahwa itu kurang baik, pasti akan memunculkan usulan yang sebaliknya. Kita misalkan bisa buka contoh tahun 65 misalkan bagaimana masifnya pergerakan pada saat itu, memang di saat kondisi bangsa juga bagaimana krisis pangan yang kita alami kan gitu ya. Di 98 misalkan juga memang terjadi krisis
moneter, menjuru ke krisis ekonomi juga. Hari ini pun demikian. Jadi kalau dalam kerangka mimbar akademik, ini mari kita diskusikan, kita berdebatkan konstruksi pemikiran Bang Ruslan dengan kondisi kenyataan yang ada. Bagi saya memang ya masih paralel lah seperti itu. Yang berikutnya, saya ingin juga bertanya kepada Bang Tonin. Ada banyak kasus yang mengkritisi pimpinan kita, termasuk yang cukup viral juga adalah yang menonjok foto itu, ada anak muda yang menonjok foto yang sampai saya bunuh lo dengan bahasa apa, kurang lebih seperti itulah. Ini tidak jelas ujungnya seperti apa. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah Bang Ruslan ini kan mengkritisi pimpinan negara, pejabat publik. Sementara yang laporkan orang lain. Artinya yang melaporkan Bang Ruslan itu bukan subjek dalam kasus ini. Pertama pertanyaan saya adalah apakah ada surat kuasa dari Pak Jokowi, dari pimpinan, dari presiden yang disinggung oleh Bang Ruslan kepada pelapor untuk melaporkan si pelapor ini. Ada kuasa itu atau tidak kan gitu ya. Jika tidak bagaimana dalam pandangan hukum hal seperti ini kan gitu kaitannya sehingga kemudian bisa menjadi dasar polisi penegak hukum untuk memeriksa Bang Ruslan. Kedua, perbandingan juga kita komparasi dengan kasus-kasus lain, ada banyak kasus besar di negara kita ini, tapi rasanya juga sampai hari ini kita belum titik terangnya. Sementara bagi saya, kalau saya hitung-hitung, betapa berbahaya, bagaimana pandangan Bang Tony ini, seberapa berbahaya sih Bang Ruslan, sehingga saya rasa cukup besar pengorbanan bangsa ini untuk menangkap untuk menahan seorang Bang Ruslan, harus dengan private jet. Kalau kita hitung afturnya, apanya, semua ini biaya besar. Dan saya cukup salut kepada penegak hukum kita dalam melakukan hal ini. Itu mungkin dari saya. Saya tadi memberikan sedikit perspektif tentang Bang Ruslan yang saya kenal. Kurang lebih kami bertetangga sekitar ya 14 tahun lah. Saya serumah kurang lebih 1 tahun, sekosan, dan bertetangga kurang lebih 14 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laode Basir. Ada beberapa pandangan yang kemudian Bapak sampaikan. Mungkin saya langsung tujukan saja kepada advokat dari Bang Ruslan Buton, yaitu diwakili oleh Bapak Insinyur Tonin Tahta. Jadi Pak, pertanyaan tadi intinya ada beberapa saran yang diberikan, perspektif yang diberikan, tetapi untuk pertanyaan Pak Laode Basri tadi ingin bertanya bahwa ini kan harusnya terkait dengan ujaran kebencian yang normanya terdapat pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang ITE, KUHP, dan lain sebagainya. Ini sifatnya kalau dari perspektif hukum pidana kan ada 2 jenis tindak pidana. Ada delik biasa dan ada delik aduan. Sementara terkait dengan ujaran kebencian ataupun penghinaan, ini masuk kategori delik aduan. Nah, dalam hal ini kasus dari Bapak Ruslan Buton tidak dilaporkan atau tidak diadukan langsung kepada orang yang dihina atau yang objek jadi dari ujaran kebencian ini, yang dalam hal ini adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, apakah dari perspektif hukum pidana ini merupakan suatu bentuk prosedur hukum acara pidana yang tepat, ataukah ini melanggar hukum acara pidana? Karena seperti kita ketahui juga dalam undang-undang terkait dengan ujaran kebencian ini sifatnya masih agak multitafsir, sehingga ini masih bersifat karet dalam penerapannya. Bagaimana Pak? Kita minta pandangannya. Ya, jadi terima kasih Pak Laude yang sudah menyampaikan isi Pak Ruslan Butonnya. Jadi itu semua ada isi yang benar, tidak ada salahnya bahwa Ruslan Buton itu menjadi tentara itu tahun 96 di Bandung. Dan itu aja dia sudah membuat rekor yang bagus sekitar tempat dia pendidikan. Nah, kejadian ada satu rumah itu diserang oleh
seseorang namanya X hingga sampai terluka, sampai anaknya terluka. RT memanggil, karena rusun biasa kalau hari libur itu kan bersih-bersih lingkungan. Jadi dengan parang dia lagi bersih rumput, jika dia dijemput dengan motor, dia langsung datang kepada rumah itu tanpa pandang bulu. Dia cari langsung yang penyerang itu, dia dapat lari ke belakang, dia kebetulan bisa didapat di lumpuhannya, sehingga jatuh di bawah. Nah, pada saat sudah jatuh di bawah, agak lengah di terusan, dia tarik rencong. Jadi kalau tarik rencong ya kita tahu orang mana, kan dia tarik rencong, menyerang balik. Nah, tanpa dengan refleks perusahaan bisa mengatasinya, hingga itu orang akhirnya bisa dituntut di kepolisian, dan rumah itu akhirnya dijual oleh bapak tadi itu setelah anaknya sembuh, dan dia sudah membuat tulisan, seorang insinyur juga, jadi sudah beredar kemana bisa itu pertama kali yang diketahui oleh masyarakat dari sisi baik Ruslan. Dan sisi baiknya banyak, yang artinya dia melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya sama dia, artinya dia melakukan itu tanpa hitung-hitungan, yang penting spontan pada cintanya kepada manusia, cintanya kepada bangsa dan negaranya. Nah, jadi kalau dia menulis, jadi kalau ternyata dibalik orang kuat, orang sekokoh dia rupanya ada jiwa seni. Nah, benar tadi membuat tulisan-tulisan. Di dalam penjara aja ada 2 lembar yang sudah dikasih, dan ada beberapa lembar lagi yang belum sempat saya ambil. Tulisan-tulisannya yang mana nanti akan saya publish, tentu saya sensor juga mana yang tidak membuat dia menjadi risiko. Karena pandangan orang sekarang, setiap perkataan Ruslan tentu langsung pidana. Padahal itu seperti jauh asap dari api sebenarnya. Jadi kalau tadi moderator katakan ini berita aduan dan sebagainya, jadi masyarakat sudah mulai paham siapa yang boleh melaporkan, tentu yang merasa dirugikan. Berbeda dengan ada pasal pidana, siapa saja harus melaporkan kalau orang berbuat pidana. Itu berbeda, misalnya ada pencuri, saya melaporkan karena dia mencuri. Kalau Ruslan ini kan dengan si pelapor ini jauh, satu di Ternate, satu di Jakarta, kalau di Jakarta. Dan dia tidak melihat kapan Ruslan membuatnya itu, bagaimana membuatnya itu, apa alat membuatnya itu, siapa di belakangnya. Tapi hanya beredar di sosmed mungkin, ataupun di media mungkin, saya nggak tahu dari mana dia dapat. Nanti akan kita pertanyakan itu pada BAP, kalau ada lagi BAP ya, kita akan pertanyakan. Kita minta gelar perkara sama polisi, sama penyidik. Nah, sampai hari ini belum ada itu. Jadi bagaimana si pelapor ini bisa terjebak, bisa mendapatkan rekaman tadi. Nah, tadi kan dikatakan rekaman itu yang ada musiknya atau tidak ada musiknya. Itu berbeda ya. Rekaman yang ada, kalau sekarang berbeda itu kan ada garis resonansi suara. Mana yang sebenarnya? Nah, jadi ini sudah kreasi, betul kata tadi pembicara yang lain, kreasi. Kreasi dari siapa? Kalau Ruslan dari mana dia tahu? Orang pencet HP aja dia belum tentu sedang kita, suruh zoom belum tentu dia bisa. Nah, jadi dia merekam dengan menggunakan HP-nya, suaranya. Jadi tanpa ada dia editing, dia isi suara, dia monitor, tidak ada. Makanya kami bertarung di sini. Yang dilaporkan oleh orang itu yang direkam Ruslan atau tidak? Karena yang direkam Ruslan tidak seperti itu. Sementara yang direkam Ruslan sudah disita dengan HP-nya. Nah, nanti akan kita uji. Itu bukan. Karena kewajiban daripada, memang waktu saya tidak boleh buka isi di HP nanti. Jadi sebenarnya yang ditunjukkan kepada Ruslan itu tentu harusnya yang dari pelapor. Bukan yang dari Ruslan diambil, bukan sumber dari Ruslan, bukan sumber dari Ruslan, sehingga lebih membebaskan Ruslan. Nah, jadi terus terang kami sangat sesuai dengan ilmu hukum yang ada, pengalaman yang ada, kami akan membela Ruslan Buton, target, ya maka kami praktik. Nanti diharapkan dalam peradilan polisi harus membuka bukan kuantitas saja, bukan kuantitas, artinya ada laporan polisi, satu alat bukti, ada rekaman. Nah, rekaman itu rekaman yang mana? Nah, itu harus jelas nanti di pengadilan. Setelah itu ada saksi, tentu ada saksi yang mendengar kata pelapor ini. Nah,
Ruginya di mana? Kita sepakat semua. Rugi orang itu apa sebenarnya? Kalau dia tadi misalnya anak Pak Jokowi, kalau dia memang keturunan dari Pak Jokowi, saudara langsung dari Pak Jokowi, boleh mungkin sebagai keluarga melaporkan. Tapi kalau tidak ada, hanya sebagai salah satu anggota partai, ya, salah satu anggota partai, saya tidak tahu dia memang sudah duduk atau tidak. Salah seorang warga negara, apakah warga negara ini sudah punya hak untuk melaporkan kalau presidennya ujungnya saja dikatakan Pak Jokowi harus turun itu dengan kata-kata itu, maka warga negara boleh melaporkan bahwa ya kalau memang itu mana undang-undangnya, kan begitu aja. Karena pasal KUHP jelas menyatakan sesuatu yang belum ada undang-undangnya tidak boleh digunakan sebagai satu. Jadi ini masih dipaksakan, apalagi dibilang pasal 14 ayat 1 2, pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Pada tahun 46 dibikin undang-undang tersebut belum ada dulu HP. Bagaimana undang-undang yang belum ada HP sekarang dipakai untuk orang yang pakai HP, orang yang pakai audio visual. Kalau dulu kan dibuatnya undang-undang tertulisnya begini, harga di Medan mahal, murah di sini, orang di sini. Padahal sebenarnya harga di Medan lebih murah dari sini. Artinya itulah membuat orang menjadi keterangan palsu. Palsunya Ruslan mana? Bohongnya apa? Bohongnya Ruslan. Dia bilang COVID ini segala macam, itu kan akal dia. Bukan ada keuntungan bagi dia. Karena kalau kita membuat pidana, tentu masih ada keuntungan bagi si pelaku. Ada manfaat bagi si pelaku. Jangan dibilang manfaatnya nanti dia bisa jadi bupati, itu kan dampak daripada dia masuk penjara, maka dia bisa jadi bupati kalau tuh dia maju, karena dia bukan mau jadi bupati dia. Nah, jadi sekali lagi memang pasal 14 ayat 1 2 dikaitkan sama dia supaya dia bisa ditahan karena itu 10 tahun. Kalau 15 itu cuma 3 tahun dia pulang, karena di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan. Begitu juga 207 maupun Undang-Undang ITE 28 ayat 1, tapi ternyata ditambah lagi pasal 45 ayat 1. Kalau baca pasal 45 ayat 1 itu apa? Itu kan tentang perdagangan. Emang Ruslan dagang apa? Nah, jadi banyak sekali yang nanti akan kita buka di peradilan. Tapi yang sekarang saya mau bagikan kepada masyarakat atau yang tidak kepada Ruslan Buton ataupun yang tidak suka sama Ruslan Buton, bahwa Ruslan Buton ini adalah orang yang badannya sterek, gagah, ya kan, gagah dia kan, tapi hatinya seniman. Nah, bisa bayangkan bagaimana tulusnya ini orang. Saking tulusnya apa dikasih tahu polisi, dia kasih tahu semua. Saking tulusnya. Nah, maka polisi juga kaget. Ini kooperatif sekali. Ruslan bisa membuka semuanya. Karena dia bilang, ya dia tidak membuat apa-apa. Dia menganggap ini adalah hak dia sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang 45 menyampaikan pendapat. Ada undang-undangnya. Nah, makanya saya juga sebagai pengacara kebetulan memegang salah seorang juga ada namanya ini, kebetulan sama dikenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 maupun pasal 15 Undang-Undang 146. Kami sedang uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nanti sidang pertamanya itu tanggal 6. Nah, itu diajukan oleh Istri Yudi untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi undang-undang itu ya dihapus. Nah, kenapa? Undang-undang itu dipakai, aturan nasr baik dipakai. Jadi, karena ITE itu orang tidak lama di dalam, dicari yang bisa lama. Nah, makanya ditambahkanlah pasal itu. Nanti pada saat peradilan kami akan lebih buka di dalam mengenai kenapa depan. Nah, demikian jawaban yang menurut Pak Laude bisa menerimanya. Terima kasih Pak Tony Tahta dari fakta-fakta yang telah disampaikan terkait dengan perkembangan kasus Pak Ruslan Buton. Untuk narasumber kedua